Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Sunan Abi Dawud. Dan sudah kita bahas kemarin beberapa hadis tentang orang yang tertidur dari salat atau lupa, maka hendaklah dia menggantinya pada saat dia bangun atau dia ingat. Kecuali pada waktu-waktu yang terlarang dahsyat, maka hendaklah ditunda sebentar sampai lepas waktu tersebut. Kita lanjutkan hadis 439. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حسين عن ابن أبي قتادة في هذا الخبر قال فقال maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha sesungguhnya Allah qabada arwahakum telah menggenggam atau mencabut nyawa-nyawa kalian haitsu syaa kapanpun Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Waraddaha dan Allah mengembalikannya haitsu syaa kapanpun Allah kehendaki. Qum bangunlah, berdirilah, fa'adzin lalu adzanlah bis salati untuk salat. Faqamu maka mereka pun berdiri atau bangun, fatatahharu lalu mereka bersuci yaitu berwudu, hatta sehingga idza irtafa'atis syams ketika matahari sudah naik, qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabi pun berdiri, fasalla bin nas lalu beliau salat mengimami para manusia. Hadis ini sahih. Ini sama dengan hadis yang kemarin. Jadi akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian salat subuh meskipun waktunya terlambat. Dan sudah dijelaskan kemarin bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum salat subuh beliau masih menyempatkan diri untuk salat sunnah. Maka salat sunnah yang sudah terlewat waktunya masih bisa diqadha. Demikian juga salat wajib yang terlewat waktunya bisa diqadha. Karena itu para ulama mengatakan al-qadha yahkil ada, sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan, hukumnya qadha sama dengan hukumnya ada. Kalau adanya sunnah maka qadhanya sunnah. Kalau adanya wajib maka qadhanya juga wajib. Kemudian di sini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dalam hadis ini Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha qabada arwahakum, sesungguhnya Allah mencabut nyawa-nyawa kalian. Ini seperti yang disebutkan pada surat Az-Zumar yang kemarin kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Surat Az-Zumar ayat 42. Dalam ayat ini Allah sebutkan kalimat yatawaffal anfusa. Sementara pada hadis ini Rasul sebutkan qabada arwahakum, maknanya sama. Kemudian haitsu ini bisa diartikan tempat, bisa juga diartikan waktu. Haitsu syaa, dimanapun Allah kehendaki atau kapanpun Allah kehendaki. Tetapi terjemahkanlah yang lebih sesuai dengan siyaqul kalamnya atau kondisi kalimatnya. Nah, di sini lebih tepatnya adalah apa? Kapanpun Allah kehendaki. Faedah berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kum berdirilah lalu adzanlah untuk melakukan salat." Ini menunjukkan bahwa adzan dilakukan dalam keadaan apa? Berdiri. Maka tidak boleh kita adzan dalam kondisi duduk kecuali kalau ada udzur. Tanpa udzur maka adzan hendaklah dengan
berdiri. Dan ini sudah merupakan ijma' para ulama bahwa adzan itu dilakukan dengan berdiri. Dari mana taunya? Dari kitab yang bicara tentang ijma'. Contohnya adalah kitab ini, Al-Ijma' Libnil Mungdir. Kitab ijma' karya Ibnul Mungdir. Kita tulis di sini yu'adzin. Beliau akan menjelaskan tentang adzan. Wa ajma'u, dan ulama sepakat, ala anna minas sunnah, bahwasanya termasuk sunnah Nabi, ayyu adzin al-muadzin qa'iman, bahwasanya muadzin adzannya dengan berdiri. Wa farada Abu Thawr, sementara Abu Thawr itu bersendiri, yaitu pendapatnya syadz, menyelisih seluruh para ulama yang lain. Faqala, dia mengatakan yu'adzin jalisan, boleh adzan dengan duduk, min ghairi illah, tanpa ada sebab. Nah, jadi ijma' para ulama mengatakan adzan tidak boleh duduk kecuali kalau ada sebab. Tapi Abu Thawr berpendapat menyelisih mereka, yaitu pendapat yang syadz. Nah, pendapat yang syadz seperti ini dianggap sangat lemah, sehingga jangan dipakai sama sekali. Jadi kalau ada pendapat ijma', maka hendaklah kita ikuti yang ijma'. Nah, banyaknya umat Islam yang melanggar ijma' itu gara-gara tidak mempelajari masalah ijma' seperti ini. Quran dalil, hadis juga dalil, ijma' juga dalil. 3 dalil kita punya dalam Islam ini. Quran tidak mungkin salah karena wahyu, karena merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Hadis tidak mungkin salah karena juga merupakan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyun yuha. Sabda Nabi itu wahyu. Kemudian ijma' tidak mungkin salah karena Allah menjaga umat Islam untuk bersepakat dalam apa? Kesesatan. Nah, maka ilmu tentang ijma' ini juga perlu kita pelajari. Maka banyak ya masalah-masalah yang sudah merupakan ijma' di antara ulama-ulama kaum muslimin, kemudian karena orang-orang berikutnya tidak mengetahui masalah ijma' tersebut, akhirnya kemudian mereka mengikuti pendapat yang menyelisih ijma' tersebut. Maka kitab ijma' ini sangat bagus untuk kita pelajari ya. Dalam kitab ijma' karya Ibnu Mungdir ini ada 355 kesepakatan para ulama. Nah, kalau kita ketahui semuanya, insya Allah kita tidak akan mengikuti pendapat-pendapat yang menyelisih ijma'. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW setelah beliau menyuruh Bilal untuk adzan, maka shalla bin nas, beliau salat mengimami para manusia, yaitu salat berjamaah. Maka salat jamaah ini sangat-sangat ditekankan di dalam Islam, meskipun sudah terlambat salat tetapi tetap dilakukan secara berjamaah. Dan sebagian ulama mengatakan salat jamaah adalah wajib dengan sebab hukum asal dari perintah adalah wajib. Dan Rasulullah masih melakukan jamaah padahal kondisinya kondisi peperangan, yaitu yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa ayatnya? Tentang salat jamaah pada saat peperangan. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Kalau kamu berada di tengah-tengah mereka, yaitu dalam kondisi perang, fa aqamta lahumus shalah, lalu menegakkan salat, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Nah, ini salat jamaah. Kondisi perang saja disuruh untuk jamaah. Maka ini menunjukkan wajibnya salat jamaah. Meskipun ini pendapat sebagian kecil di antara para ulama, mayoritas mengatakan salat jamaah hukumnya adalah sunnah. Tapi dari sini kita tahu bahwa Rasulullah SAW sangat-sangat mementingkan salat jamaah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang dengan salat jamaah. La ya'jabu. Hadisnya kalau mau kita cari ya, kata kuncinya ini, la ya'jabu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la ya'jabu, sungguh sangat senang, minas salati fil jam'i, salat secara berjamaah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini hadis-hadis kalau kita hafalkan, kemudian kita resapi dalam hati, insya Allah akan semangat melakukan
amalan-amalan seperti ini karena mengetahui fadilahnya. Hadis berikutnya 440. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبثر عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمعناه. Jadi kalau ada kata-kata bimakna, ini biasanya dibaca fadzakara, ya. Lalu beliau menyebutkan bimaknahu, semakna dengan hadis tersebut. Ini adab saja ya tidak wajib, tapi alangkah bagusnya kita membaca hadis sesuai adatnya atau adabnya para ahli hadis. Qala fatawadda'a, maka beliau berwudu hina irtafa'atis syamsu, ketika matahari sudah meninggi, fa shalla bihim, lalu salat jamaah bersama mereka. Sama ya. 441 wabihi ilaihi, ini maksudnya apa? Kok saya memulainya dengan seperti itu ya. Wabihi, dan dengan sanad yang bersambung juga, kemarin sudah kita jelaskan, ilaihi sampai kepada penulis yaitu Imam Abu Dawud. Qala, dia mengatakan haddatsana al-Abbasul Anbari qala haddatsana Sulaiman bin Dawud wa huwa at-Tayalisi qala haddatsana Sulaiman ya'ni ibn al-Mughirah an Thabit an Abdullah bin Rabah an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa, tidak ada fin naumi, dalam tidur itu tafritun, teledor. Innama, sesungguhnya tiada lain, at-tafritu, teledor itu fil yaqadhah, pada saat bangun, yaitu antu akhar, bahwasanya dimundurkan, antu akhira, bahwasanya engkau mengundurkan, salatan, satu salat. Di situ salatan apa salatun? Salatan ya. Kalau salatan berarti tu akhira, bahwasanya engkau mengundurkan salatan, satu salat, hatta yadkhula, sehingga masuklah waktu ukhra, waktu salat yang lain, yaitu salat berikutnya. Di sini kita ambil dua pelajaran ya. Pelajaran yang pertama, orang yang tertidur dimaafkan sehingga tidak berdosa ketika salatnya tidak tepat waktu. Karena orang yang tertidur berarti tidak sengaja dia untuk meninggalkan salatnya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lain. Beliau mengatakan, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Allah memaafkan untuk umatku, satu, kesalahan tanpa sengaja, dua, lupa, tiga, terpaksa atau dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, tidur termasuk yang mana nih? Khata, nisyan, atau dipaksa? Nisyan. Nisyan itu beda dengan tidur. Ya. Orang tidur itu tidak lupa sebenarnya, tapi dia melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Ya. Nah, maka lebih dekat dimaksudkan dalam khata ini. Kemudian yang kedua, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa waktu salat itu berlanjut terus sampai masuk waktu salat berikutnya. Zuhur, waktu salatnya sampai kapan? Sampai asar. Asar sampai kapan? Maghrib. Maghrib sampai isya. Isya sampai subuh. Kecuali subuh ya. Waktu subuh maka waktunya hanya sampai terbit matahari. Adapun waktu berikutnya setelah terbit matahari sampai dengan duhur itu adalah bagi yang terpaksa saja. Ini dalilnya hatta yadkhula waktu ukhra, sampai masuk waktu salat yang lain. Berarti sebelum masuk waktu salat yang lain, maka itu masih menjadi waktu untuk salat sebelumnya. Adapun mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa salat Isya waktunya tidak sampai kepada subuh, tapi salat Isya itu dibagi dua waktunya. Waktu yang ikhtiar, waktu yang normal, dan waktu yang ittirar, waktu yang terpaksa. Kalau waktu normalnya Isya itu sampai setengah malam saja. Setengah malam maka sudah apa? Selesai waktu Isya. Atau sepertiga malam pertama. Ada khilaf di antara mereka, apakah sampai tengah malam ataukah sampai sepertiga malam yang pertama. Nah, kalau sudah lewat sepertiga malam yang pertama, maka itu disebut waktu ittirar, waktu terpaksa. Maka mereka tidak menggunakan
makna zahir dari hadis ini, tetapi mereka menggunakan hadis yang lain. Kita tampilkan hadis yang menunjukkan pendapat mereka tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salat berjamaah bersama para sahabat. Kemudian beliau menjelaskan waktu-waktu salat. Beliau pernah juga mengakhirkan salat isya. Akhara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-isya ila nisfil lail. Nabi mengundurkan salat isya sampai separuh malam. Thumma shalla thumma qala qad shalla an-nas wa namu ama innakum fi salatin man tadurtumuha. Hadis yang lebih jelas bukan ini ya. Nah, ini yang lebih jelas. Hadis riwayat Muslim. Idza shallaitumul isya, kalau kalian sudah salat isya, fa innahu waqtun, maka itu masih waktu untuk salat isya ila nisfil lail, sampai separuh malam. Nah, ini yang mereka maksud sebagai waktu normal. Maka salat isya waktu normalnya tidak boleh lebih dari separuh malam. Tapi kalau waktu terpaksanya maka masih bisa sampai dengan waktu subuh. Jadi kalau normal maka tidak boleh kita sengaja sampai lewat separuh malam. Nah, mengetahui separuhnya bagaimana? Mengetahuinya ya dari awal malam sampai akhir malam dibagi dua. Awal malam itu maghrib, akhir malam itu subuh. Maghrib misalkan jam 6 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, jam 4 ya, atau jam 5 nah, anggaplah 10 jam, berarti 5 jam 5 jam. Nah, 5 jam yang pertama itu adalah nisful lail, separuh malam. Dan menurut saya lebih bagus kita mengikuti pendapat ini, lebih hati-hati, yaitu apa? Jangan salat isya melebihi dari separuh malam, kecuali kalau kondisinya terpaksa. Hadis 42. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من siapapun nasiya salatan, lupa terhadap satu salat, falyusalliha, maka hendaklah dia melakukannya, idza dzakaraha, apabila ingat terhadapnya, la kaffarata laha, tidak ada kafarah baginya, illa dzalika, kecuali salat tersebut. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang salat lupa terhadap salat, maka kafarahnya adalah salat pada saat ingat. Nah, kalimat ini idza dzakaraha, pada saat ingat, menunjukkan bahwa meskipun waktunya waktu yang terlarang untuk salat, dia boleh untuk melakukan salat tersebut. Karena ada perintah khusus, yaitu idza dzakaraha, ketika ingat. Dan beliau tidak memperkecualikan, kecuali setelah subuh atau kecuali setelah asar, tidak ada pengecualian dari beliau. Karena itu dalam mazhab Syafi'i dikatakan, siapapun yang memiliki sebab untuk melakukan suatu salat dan sebabnya muncul sebelum salat tersebut, maka boleh dilakukan meskipun pada waktu yang terlarang. Misalnya kita masuk masjid setelah subuh. Orang masuk masjid disuruh melakukan salat tahiyatul masjid. Bolehkah tahiyatul masjid setelah subuh? Kita lihat apakah sebabnya muncul sebelum salat atau setelahnya. Kalau sebabnya muncul sebelum salat, maka berarti boleh untuk salat tersebut. Dan tahiyatul masjid ini termasuk yang sebabnya muncul sebelum salat. Karena kita masuk ke masjid, nah maka masuknya itu adalah sebelum salat, maka boleh tahiyatul masjid setelah subuh. Adapun kalau sebabnya muncul setelah salat, maka tidak boleh kita lakukan pada waktu yang terlarang. Misalnya salat apa, Pak? Salat yang sebabnya muncul setelah salat. Salat apa misalnya? Salat istikharah. Doa istikharah dilakukan setelah salat. Nah, maka salat istikharah tidak boleh dilakukan setelah subuh, karena sebabnya muncul setelah salat. Atau sebabnya muncul bersamaan dengan salatnya, misalnya salat gerhana ya.
Salat gerhana, ada gerhana terjadi, kemudian kita salat, berarti salatnya bersamaan dengan sebabnya. Nah, maka ini tidak boleh dilakukan pada waktu yang terlarang. Nah, jadi kalau sebabnya itu sebelum salat boleh, sebabnya itu bersamaan dengan salat tidak boleh, sebabnya itu setelah salat juga tidak boleh. Sehingga kalau ada orang yang terpaksa, terdesak, dia harus segera salat istikharah, padahal waktunya habis subuh. Tidak bisa dia salat istikharahnya setelah subuh. Misalnya karena haid. Ini kira-kira haidnya akan berhenti nanti jam 8 pagi. Nah, sementara dia perlu untuk istikharah saat itu juga jam 6. Masih belum boleh untuk salat istikharah. Selain juga karena haid, juga karena salat istikharah adalah sebabnya setelah salat. Maka caranya dia melakukan istikharah tanpa melakukan salat, doa saja ya. Karena doa istikharah bisa kita baca kapanpun juga. Berikutnya 43. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Wahb bin Baqiyah an Khalid an Yunus bin Ubaid an al-Hasani an Imran bin Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau fi masirin, dalam satu perjalanan. Ini perjalanannya sudah kita jelaskan kemarin, yaitu pada perang apa? Perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Fi masirin lahu, pada perjalanan beliau, yaitu perang Khaybar. Fanamu, lalu mereka tidur, an salatil fajr, dari salat subuh. Fastayqadhu, maka mereka bangun, biharri syamsi, dengan sebab panasnya matahari. Fartafa'u qalilan, lalu mereka pergi sebentar, yaitu meninggalkan tempat tersebut. Hatta istaqallat, sehingga tinggi asyamsu, matahari. Thumma amara, kemudian Nabi menyuruh muadzinan, seorang muadzin, yaitu Sayyidina Bilal. Fa'adzana, lalu beliau adzan. Fasalla raka'ataini qabla al-fajr, lalu salat 2 rakaat sebelum subuh. Thumma aqama, kemudian dia qamat. Thumma shallal fajr, kemudian salat subuh. Kita ambil satu pelajaran di sini, bahwasanya yang adzan untuk salat subuh pada waktu itu adalah siapa? Sayyidina Bilal. Padahal dalam hadis yang lain disebutkan, kalau mendengar adzan Bilal, jangan berhenti dari makan sahur. Karena Bilal itu adzannya pada waktu malam. Nanti kalau sudah ada adzan Abdullah bin Ummi Maktum, baru kita berhenti dari makan. Nah, pertanyaan, bagaimana mengkompromikan hadis ini dengan hadis tersebut? Hadis itu menunjukkan bahwa Bilal adzannya malam hari, hadis ini menunjukkan Bilal adzannya adzan subuh. Gimana Pak cara mengkompromikannya? Silakan. Kenapa? Ibnu Ummi Maktum tidak hadir karena dia seorang yang buta dan dia tidak ikut dalam peperangan. Nah, sementara ini adalah safar pulang dari peperangan. Jawaban pertama. Jawaban yang lain. Jawaban yang lain adalah bahwasanya Sayyidina Bilal pernah memang pada suatu masa dia mengumandangkan adzan subuh. Pernah juga pada masa yang lain dia mengumandangkan adzan malam. Nah, maka hadis-hadis yang bertentangan tentang Sayyidina Bilal dijama' oleh para ulama bahwa Rasulullah pernah suruh Bilal adzan malam, Rasulullah pernah suruh Bilal adzan subuh. Yang jelas kalau sudah adzan malam maka tidak disyariatkan untuk adzan subuh lagi. Artinya adzan malam sama adzan subuh jangan satu orang yang sama. Kalau sudah adzan malam maka adzan subuhnya orang lain. Karena adzan malam dengan adzan subuh, kalau satu orang itu bisa membuat rancu, apalagi zaman dulu belum ada jam ya. Misalnya Bilal adzan jam 3, kemudian adzan lagi jam 4:30. Nah, ini orang rancu, ini yang adzan malam yang mana? Kalau sekarang sudah ada jam, alhamdulillah ya, insya Allah tidak rancu. Tapi tetap ini sunnah berlaku sampai hari kiamat, yaitu adzan malam dengan adzan subuhnya hendaklah dibedakan dengan dua muadzin. Ini saya tampilkan dalil bahwasanya Bilal adzannya di malam hari. Rasul bersabda, "Inna Bilalan yu'adzin bilail." Sesungguhnya Bilal adzan pada malam hari, yaitu sebelum subuh. Fakulu washrabu, makanlah minumlah sampai adzannya Ibnu Ummi Maktum yang namanya Abdullah atau Amr, ada dua pendapatnya. Hadis ini muttafaqun alaih, sahih pada peringkat yang pertama. Dan dari sini juga
kita ambil pelajaran bahwa adzan subuh itu memiliki 2 kali adzan. Adzan sebelum masuk waktunya dan adzan ketika sudah masuk waktunya. Kenapa adzannya 2 kali untuk subuh? Karena orang-orang sedang dalam keadaan tidur, sehingga perlu dipersiapkan dulu. Nah, dari sinilah muncul fikihnya Sayyidina Utsman mengumandangkan adzan Jumat 2 kali. Jadi adzan Jumat 2 kali itu tidak bid'ah. Pertama, karena Sayyidina Umar mengkiaskan antara adzan Jumat dengan adzan subuh. Adzan subuh perlu 2 kali karena ada sebabnya, orang-orang pada tidur. Adzan Jumat perlu 2 kali karena waktu itu Madinah semakin banyak orangnya, sehingga jamaahnya semakin banyak, sehingga banyak orang-orang yang agak jauh dari masjid, mereka belum mendengar adzan. Nah, maka dikumandangkan adzan di dekat pasar supaya orang-orang pasar kemudian persiapan ke masjid. Begitu sudah masuk masjid baru dikumandangkan adzan yang sesungguhnya. Nah, maka Sayyidina Utsman sama sekali tidak melakukan bid'ah, tapi dia melakukan apa? Qiyas di sini. Mungkin ada yang bertanya, bukankah tidak ada qiyas dalam bab ibadah, ya kan? Nah, maka jawabnya, kaidah tersebut tidak ada qiyas dalam bab ibadah itu tidak mutlak, sebagaimana kita ketahui dalam pembahasan-pembahasan para ulama dalam bab ini. Kemudian setelah Sayyidina Utsman melakukan adzan Jumat 2 kali, kemudian seluruh para sahabat sepakat. Maka kalau sudah sepakat, ini sudah menjadi apa? Ijma. Sehingga boleh jemaah kaum muslimin yang sekarang mengumandangkan adzan Jumat 2 kali, enggak ada masalah. Itu mengikuti sunnah Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Adapun kita adzan Jumatnya 1 kali juga tidak ada masalah, karena di masa Rasulullah, di masa Sayyidina Abu Bakar, di masa Sayyidina Umar, itu semuanya adzan Jumatnya cuman 1 kali. Jadi kulun sunnah, semuanya sunnah. Sunnah Nabi sunnah, sunnah Sayyidina Utsman juga sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ini enggak perlu perpecahan dengan masalah seperti ini. 44. Wabihi ilaihi qala hadatsana Abbasun al-Anbari ha'ut tahwil wa hadatsana Ahmad bin Shalih wa hadza lafdhu Abbasin anna Abdullah bin Yazid haddatsahum an Haywah bin Shuraih an Ayyash bin Abbas yani al-Qidbaniyah anna Kulayb bin Subh haddatsahum anna az-Zibriqana haddatsahu an ammihi Amr bin Umayyah ad-Damri qala kunna adalah kami ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, pada sebagian safar-safar beliau, yaitu perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Fanama, lalu beliau tertidur anis subuhi, dari salat subuh, hatta tala'atis syamsu, sampai terbit matahari. Fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bangun, yaitu yang pertama kali sebagaimana hadis sebelumnya. Faqala, lalu beliau bersabda, tanahhau, berpindahlah an hadzal makan, dari tempat ini. Dan sudah kita bahas, ada 2 pendapat. Yang satu mengatakan karena adanya setan di situ, yang kedua mengatakan karena apa? Proses terbit matahari. Qala, thumma, kemudian amara Bilalan, beliau suruh Bilal, fa'adzana, lalu Bilal adzan, yaitu adzan subuh. Thumma tawaddau, kemudian mereka berwudu, wa sallau rak'atil fajr, dan mereka salat 2 rakaat sunnah fajar. Thumma amara Bilalan, lalu suruh Bilal, fa aqama shalah, lalu mengqamati salat, fa shalla bihim salat as-subh, lalu Nabi salat bersama mereka salat subuh. Hadis sahih. Ini kita ambil 2 pelajaran. Pelajaran yang pertama, salat sunnah hendaklah dilakukan sendiri-sendiri, karena di sini sallau rak'atil fajr, mereka salat 2 rakaat salat subuh, tidak disebutkan berjamaah. Berarti salatnya apa? Sendiri-sendiri. Maka salat sunnah lebih baik salatnya sendiri-sendiri. Bolehkah salat sunnah berjamaah? Diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Pendapat yang saya ikuti adalah boleh salat sunnah berjamaah, tapi dengan memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, tidak dilakukan secara kontinu. Kalau dilakukan kontinu, maka perlu dalil khusus, seperti salat tarawih. Nah, kontinu kan itu. Nah, itu perlu dalil khusus. Syarat yang kedua, dilakukan di tempat yang tertutup, tidak terbuka.
Syarat yang ketiga dilakukan dengan sedikit orang, tidak banyak orang. 3 syarat ini disampaikan oleh mazhab Maliki berdasarkan dengan hadis-hadis salat sunnahnya Nabi yang berjamaah. Saya tampilkan hadisnya. Dari Anas bin Malik bahwasanya neneknya yaitu Mulaikah da'at Rasulullah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu makanan yang dia buat. Lalu beliau makan. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, "Qumu faliusalli bikum." Silakan berdiri, saya akan salat mengimami kalian. Anas mengatakan, saya pun berdiri kepada hasir, tikar yang sudah menghitam karena sudah lama dipakai. Kemudian saya perciki dengan air, lalu Rasulullah berdiri padanya, salat, kemudian membaris, dan saya dengan anak yatim berbaris di belakang beliau. Sementara nenek tua tadi di belakang kami. Lalu beliau salat untuk kami, salat 2 rakaat lalu pergi. Nah, inilah salat sunnah yang dilakukan oleh Nabi secara berjamaah. Cuma berapa orang? 3 orang jamaah, ya. Yaitu Anas sama anak kecil, kemudian sama neneknya Anas, imamnya Nabi. Nah, berarti berempat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tempatnya tertutup dalam rumah. Maka menurut mazhab Maliki tidak boleh salat duha berjamaah bareng-bareng dengan jumlah yang banyak seperti panjenengan begini. Karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, hanya 4 orang. Kemudian di masjid rame-rame, nah, tidak boleh. Karena ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, kecuali ya cuma sekali ini atau 2 kali, ya beberapa kali, tetapi hanya tidak sering. Demikian yang saya pilih, tapi saya jujur bahwa ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat boleh sholat sunnah dengan berjamaah secara mutlak. Jadi dalam hal ini para ulama terbagi 2. Ada yang pendapatnya menyempitkan, ada yang pendapatnya meluaskan. Yang meluaskan melihat hadis tersebut kemudian mengatakan berarti boleh jamaah salat sunnah. Yang menyempitkan mengatakan boleh salat sunnah berjamaah, tapi sifatnya harus sesuai yang disebutkan dalam hadis tadi. Nah, sifatnya 3 tadi, ya. Tidak rutin, ya kan, karena cuma sesekali. Kemudian tidak banyak karena cuma 4 orang. Kemudian tidak terbuka tempatnya karena di dalam rumah. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga hadis-hadis tentang fadilah salat jamaah itu tidak berlaku untuk salat sunnah. Contohnya hadis ini, fahuwa ahabbu ilallah. Rasulullah bersabda, salatul rajul ma'ar rajul, salat seseorang bersama orang lain lebih baik daripada salat sendiri. Salatnya bersama 2 orang lebih baik daripada salatnya bersama 1 orang. Wa ma kana aktsar, semakin banyak, fahuwa ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih, tapi tidak berlaku untuk salat sunnah. Salat sunnah sendiri-sendiri. 45. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ibrahim bin al-Hasan qala hadatsana Hajjaj. Saya tadi katakan 2 pelajaran, sudah 2 atau belum? Atau baru 1? Sudah, ya? Baru 1? Oh, kurang 1 berarti. Pelajaran pertama, sallau rakaatil fajr, ya, salat sunnahnya sendiri-sendiri. Pelajaran yang kedua, apa ini, malah lupa saya. Jadi seringkali pas baca hadis itu teringat 2 pelajaran, ya. Tapi gara-gara ngomongnya panjang malah apa? Jadi lupa lagi. Baiklah, yang gampang aja, ya. Salat sunnah fajar. Yang terbaik untuk kita baca pada salat ini adalah 2 surat, yaitu Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Dalilnya ni'matis suratani.
Ni'mas suratani, sebaik-baik dua surat, huma yuqra'ani, yang dibaca fir raq'ataini qabla al-fajri, pada dua rakaat sebelum subuh, yaitu surat Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Qul huwallahu ahad. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Dan dua surat ini disebut surat tauhid. Yang pertama Al-Kafirun, tauhid ibadah. Iyyaka na'budu Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Yang kedua surat Al-Ikhlas, ini tauhid asma wa sifat, mengesahkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dua surat tauhid ini disunnahkan untuk dibaca pada 4 salat. Pertama, salat sunnah sebelum subuh. Yang kedua Bapak, salat sunnah setelah maghrib, tambah baru salat sunnah setelah tawaf, karena beliau barusan melakukan. Kemudian yang terakhir salat witir pada rakaat kedua dan ketiga. Rakaat ketiga itu cuma kulhu saja, tidak usah ditambahkan muawwidzatain, karena penambahan muawwidzatain di dalam salat witir pada rakaat ketiga hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Tapi ya itu khilafiyah ya, sebagian mensunahkan, tapi saya mengikuti pendapat yang melemahkannya. Nah, maka 4 salat ini kita biasakan membaca 2 surat tauhid ini sebelum subuh, setelah maghrib, setelah tawaf, dan salat witir. Mudah-mudahan semua kita bisa haji mabrur dan umrah mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. 45. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ibrahim ibn al-Hasan qala haddatsana Hajjaj ya'ni ibn Muhammadin qala haddatsana Harisun wa haddatsana Ubaid ibn Abi al-Wazir qala haddatsana Mubashshir ya'ni al-Halabiyya qala haddatsana Harisun ya'ni ibn Uthman قال حدثني يزيد بن صالح عن ذي مخبر الحبشي. ذي مخبر الحبشي ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di Syam. Wa kana, dan adalah beliau yakhdumun nabiyya, menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal khabar, dalam hadis ini qala, dia mengatakan fatawaddaa ya'ni nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berwudu, wudu'an dengan satu wudu, lam yaltha, yang tidak bercampur, minhu, dari wudhu tadi, at-turabu, debu atau tanah ya. Jadi maksudnya airnya tidak sebegitu banyak sehingga tanah yang ada di bawah itu tidak tercampur atau terbasahi dengan bekas-bekas air wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wudhu itu disunahkan untuk dalak. Dalak itu adalah menggosok atau meratakan. Nah, Rasulullah pakai air sedikit kok bisa cukup untuk wudhu, karena melakukan dalq ya, diratakan, sehingga karena airnya sudah merata di kulit ini, maka tidak ada yang menetes-netes ke bawah, ke tanah gitu. Dan ini adalah sunnah yang jarang kita lakukan, yaitu wudhu dengan air yang sedikit. Hadis yang sahih menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda bil muddi, berwudhu dengan air 1 mud saja. Hadis muttafaqun alaih. Nah, silahkan dicoba berwudu dengan air 1 gelas supaya kita pernah melakukan hadis ini. Karena para ulama katakan, kalau kita membaca hadis kemudian kita lakukan seumur hidup meski hanya 1 kali, kita sudah termasuk orang-orang yang mengamalkannya. Nah, maka saya tekankan nih, yang belum pernah wudu dengan air 1 gelas silahkan dilakukan meskipun seumur hidup hanya 1 kali. Ini hadisnya yatawaddau bil muddi, berwudu dengan air 1 mud. Thumma, kemudian amara, beliau suruh Bilal fa'adzana, lalu adzan, yaitu adzan subuh. Thumma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau salat, faraka'a rak'ataini, salat 2 rakaat, ghaira ajilin, tidak tergesa-gesa. Thumma qala li Bilal, kemudian berkata kepada Bilal, aqimis shalah, qamatilah salat ini. Nah, ini dalil ucapan imam aqimis shalah, seperti biasanya setelah khutbah Jumat ya, mengatakan aqimis shalah, enggak ada masalah. Thumma, kemudian shallal fardha, beliau salat fardu yaitu salat subuh, wa huwa ghairu ajrin, juga tidak tergesa-gesa. Nah, kita ambil satu pelajaran, hendaklah amal-amal kebaikan jangan dilakukan dengan tergesa-gesa. Karena konsepnya adalah
Amal kebaikan itu tidak pantas dilakukan dengan tergesa-gesa ya. Al-idha kalau nggak salah lafalnya ya, atau bil idha. Kita cari hadisnya dulu ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis sakinah." Selalulah sakinah atau tenang. Fa innal birra, karena kebaikan itu laisa bil idha, tidak dengan mempercepat. Nah, idha ini arti asalnya adalah mempercepat perjalanan dengan unta. Audha'u asra'u ya, audha'u itu apa? Mempercepat. Maka amal-amal kebaikan jangan dipercepat seperti itu. Karena itu guru kami, Syekh Walid Saifun Nasr, itu tidak begitu cocok dengan majelis-majelis sama hadis. Kenapa? Karena baca hadisnya terlalu cepat. Tapi guru kami yang lain, Syekh Hamid, nah itu suka mengadakan majelis-majelis sama hadis yang dibaca sangat cepat. Ya masing-masing ada dasarnya. Ya. Kalau membaca hadis dengan cepat seperti itu seperti perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sering itu ngulang hadis di hadapan para murid-muridnya dengan bacaan yang cepat. Nah, Aisyah dalam kamar mendengar. Kemudian Aisyah berkomentar, Rasulullah nggak pernah kayak begini. Sabda Nabi kalau membaca itu pelan-pelan. Nah, maka kalau Syekh Walid itu ngikuti ya Pak, fikihnya Aisyah, kalau Syekh Hamid itu ngikuti fikihnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya menurut saya bisa digabungkan ya. Ada hadis majelis, ada majelis-majelis sama. Tapi ada juga majelis yang baca hadis pelan-pelan seperti kita ini. Terutama bagi yang pemula ya. Pemula yang belum banyak membaca hadis ikut majelis sama itu tidak akan mengambil faedah yang banyak. Ya ada faedahnya tapi sedikit. Tapi kalau sudah banyak baca hadis sehingga sudah paham makna-makna hadis yang dibaca, maka membaca dengan sangat cepat seperti itu seperti murajaah hafalan Quran. Sudah hafal Quran kan? Nah, untuk murajaah bisa dengan cepat. Hadis juga begitu, sudah banyak paham maka di murajaah dalam majelis-majelis sama. Qala an Hajjaj an Yazid bin Sulaih qala hadatsani Dhu Mikhbar rajulun min al-Habasyah wa qala Ubaid Yazid bin Salih. Cuma masalah sanad saja. 46. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Mu'ammal bin al-Fadl qala hadatsana al-Walid an Hariz yani ibn Uthman an Yazid bin Salih an Dhi Mikhbar bin Abi Akhil an-Najashi. Dhi Mikhbar ini adalah anaknya saudaranya Najasyi, berarti keponakannya Raja Najasyi. Najasyi namanya siapa? Ashamah an-Najasyi. Fi hadzal khabar, dalam hadis ini qala, dia mengatakan fa'adzana wa huwa ghairu ajlin. Beliau adzan tanpa tergesa-gesa. Tapi dengan lafal seperti ini hadisnya syadz ya. Adapun yang sahih yang sebelumnya tadi. Kemudian Raja Najasyi ini bukan termasuk sahabat Nabi SAW karena dia belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi karena sudah beriman di masa Nabi, maka disebut apa? Mukhadram. Jadi ada tabi'i, ada juga tabi'i mukhadram. Kalau tabi'i ini orang-orang yang beriman yang ketemu dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau tabi'i mukhadram ini tabi'i plus ya. Dia bertemu dengan sahabat Nabi SAW, beriman, tapi sudah iman di masanya Nabi Muhammad SAW. Raja Najasyi ketika Nabi hidup dia sudah beriman, tapi karena berada di Ethiopia dia tidak ketemu dengan Nabi di Madinah. Nah seandainya zaman dulu sudah ada HP, mungkin beliau tidak perlu safar ke Madinah, sudah menjadi sahabat karena bisa video call. Ya Rasulullah, saya tidak bisa ke Madinah tapi saya ingin video call supaya sah menjadi sahabatmu. Mungkin gitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena definisi sahabi itu, sahabi man laqiyan nabiyya atau man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alaihi. Sahabat adalah siapapun yang matanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan iman dan mati juga masih iman. Ini definisi sahabat. Nah, maka menurut saya wallahu alam
andaikan video callan itu sudah apa? Ra'a, sudah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti sudah sah sebagai sahabat Nabi. Wa in, meskipun takhallalathu riddatun, meskipun diselingi dengan murtad. Jadi dia sudah iman sama Nabi, kemudian murtad. Setelah murtad sadar lagi, kemudian mati dalam keadaan iman. Ini juga masih sahabi. Contohnya siapa? Kalau nggak salah ada namanya Tulaihah ya, Al-Asadi. Nah, dia sahabat Nabi SAW. Lalu gabung dengan Musailamah Al-Kadzab. Setelah itu dia tobat, kemudian mati dalam keadaan iman lagi. Nah, ini berarti takhallalathu riddah, sudah disela-selai dengan murtad. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dia masih tetap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para ulama mengatakan Nabi Isa alaihi salatu wasallam itu termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi Isa melihat Nabi Muhammad? Pada waktu Isra Mi'raj. Dan Nabi Isa itu masih hidup, belum mati. Kalau nabi-nabi yang lain kan sudah mati itu, maka ketemunya cuma roh saja ya. Kalau Nabi Isa itu masih hidup jasadnya, sehingga dia masih termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat Nabi juga adalah Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Bagi yang berpendapat Nabi Khadir masih hidup, dan ini pendapat mayoritas para ulama, Nabi Khadir masih hidup. Pendapat sebagian ulama, Nabi Khadir sudah mati, dan itu tampaknya yang dipakai oleh guru-guru kita di Al-Islam ini. Ya, coba nanti tanya Ustaz Abu Abdillah, ya, apakah beliau juga mengikuti pendapat Nabi Khadir sudah mati ataukah masih hidup. Kalau mengikuti yang pendapat masih hidup, nah itu berarti pendapatnya mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Imam Bukhari berpendapat, zahir pendapat Imam Bukhari adalah Nabi Khadir sudah mati. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya jiwa yang masih hidup 100 tahun lagi mereka sudah mati semuanya. Ma min nafsin manfusatin, tidak ada satu jiwa yang hidup al-yauma, hari ini ya, la ta'ti mi'atu sanatin, tidak akan datang 100 tahun lagi kecuali mereka sudah mati semuanya. Nah, maka zahir pendapat Imam Bukhari bahwasanya Nabi Khadir sudah mati. Karena seandainya masih hidup saat itu beliau sudah mati 100 tahun kemudian setelah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang berpendapat Nabi Khadir masih hidup, mereka mengatakan ada kemungkinan untuk kita bisa berjumpa dengan Nabi Khadir. Salah satu syarat yang mereka sebutkan di dalam kitab-kitab tentang tasawuf ya, yang pengen ketemu dengan Nabi Khadir, salah satu syaratnya adalah dia tidak boleh menyimpan dunia lebih dari 3 hari. Nah, dompet kita ada duitnya enggak? Ada lah ya, enggak mungkin ketemu dengan Nabi Khadir. Jadi harus apa? Cinta dunianya harus betul-betul dihilangkan. Kalau sudah dihilangkan maka insya Allah bisa ketemu dengan Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Saya sering ketemu dengan Khadir ya, tapi Khadir teman saya bukan Nabi. Baik, kita lanjutkan. Hadis 47. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت عبد الله بن مسعود قال أقبلنا kami datang مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية, pada masa perang Hudaybiyah. Ini kejadiannya masih sama dengan kejadian hadis-hadis sebelumnya. Maka di sini berarti ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama kemarin perang Khaybar. Riwayat yang kedua di sini perang Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Tahun berapa ini? 6 Hijriah ya, jadi ini kejadian yang lain. Karena apa? Tahunnya tahun berbeda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yakla'una?" Siapa yang menjaga kita supaya tidak terlewat salat subuhnya? Faqala Bilal, Bilal mengatakan, "Ana, saya." Fanamu, lalu mereka tertidur hatta tala'atis syamsu, sampai terbit matahari. Fastayqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bangun. Faqala, bersabda, "If'alu, lakukan kama kuntum taf'alun, sebagaimana kalian biasa melakukan."
yaitu seperti biasa, salat sunnah dulu, kemudian baru salat subuh. Qala fafa'alna, lalu kami melakukan. Qala fakadzalika, lalu seperti itulah. Faf'alu, lakukanlah. Liman nama, bagi siapapun yang tertidur, au nasya, atau terlupakan. Nah, ini hadisnya juga divonis sahih oleh Syekh Albani. Kalau kita memvonis sahih semuanya, berarti kejadiannya ini 2 kali ya. Kejadian yang pertama pada waktu Hudaybiyah, ini tahun 6 Hijriah. Kejadian kedua pada waktu Khaybar tahun 7 Hijriah. Adapun hadis yang kemarin perang Mu'tah itu tidak sahih. Tapi kalau hati saya itu sebenarnya kurang cocok dengan pengkompromian seperti ini. Masa terjadi 2 kali, kasusnya sama, yaitu bersama Sayyidina Bilal, masa terulang gitu ya. Menurut saya wallahu alam, kalau sudah terjadi pada tahun 6 Hijriah, maka Rasulullah tidak akan mau terulang lagi bersama Sayyidina Bilal. Siapa yang mau jaga nih? Saya Rasulullah. Nah, Rasulullah akan jawab, kemarin kamu ketiduran gitu kan. Sekarang yang lain aja. Itu kalau menurut saya lagi. Kalau menurut antum terserah. Para ulama yang jelas mengatakan ta'addudul qissah. Ini terjadinya berulang kali. Maka hadisnya sama-sama sahih sehingga dikompromikan seperti itu. Kalau menurut saya lebih suka tarjih, yaitu ambil yang lebih sahih, Hudaybiyah atau Khaybar. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena ada hadis yang kemarin kita baca, tidak tersengat orang mukmin dalam satu lubang sebanyak 2 kali. Lafalnya apa? La yuldagul mu'minu min juhrin marratain. Tidak tersengat orang beriman dari satu lubang 2 kali. Hadis muttafaqun alaihi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kemarin saya buka kitab syarahnya Abu Dawud, Aunul Ma'bud, itu cuma mendapatkan pendapat yang menjamakkan, yang mengkompromikan. Saya nggak temukan pendapat yang mentarjih atau menguatkan. Sehingga saya juga tidak berani mengatakan bahwa lebih bagusnya ditarjih. Hanya menurut saya kok kurang kurang cocok dari sisi pemikiran aja. Nah, nanti silahkan dicari dalam kitab-kitab syarah yang lain, barangkali ada ulama yang mentarjih di antara 2 riwayat ini, kemudian menguatkan yang mana. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah 1 bab kita baca. Hadisnya sangat banyak, tapi isinya sebenarnya sangat mirip. Karena itulah menurut saya Sunan Abu Dawud ini paling bagus untuk diringkas. Bab ini kan panjang ya hadisnya, tapi kalau diperhatikan isinya sama aja. Maka paling bagus 1 bab 1 hadis saja yang sudah mewakili. Ambil yang sahih, selesai. Yang Jaisul Umara enggak usah disebutkan. Dan itulah yang menyebabkan saya pengen meringkas semua kutubus sittah. Bukhari diringkas, Muslim diringkas, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Tapi Bukhari sudah banyak yang meringkas. Yang paling populer itu kitab Tajridus Sharih. Muslim sudah diringkas oleh Imam Mundhiri. Abu Dawud sudah diringkas, tetapi naskah ringkasannya sampai hari ini kita nggak temukan. Tampaknya sudah punah. Adanya ringkasan plus syarahnya, tapi yang ringkasan saja kita nggak temukan naskah yang terjual. Sehingga menurut saya masih perlu Sunan Abu Dawud ini untuk kita ringkas. Sunan Tirmidzi sudah diringkas oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha, tapi hadisnya masih terlalu banyak. Menurut saya masih bisa dirampingkan lagi. Sunan Ibnu Majah sudah saya ringkas 1 jilid, Sunan Darimi sudah saya ringkas 1 jilid. Nah, maka kalau bagus, kalau ada yang mau meringkas Sunan Abu Dawud ini, karena buktinya hadisnya sama, padahal disebutkan dalam 1 bab yang sangat panjang. Alhamdulillah sudah 1 jam, maka istirahat sejenak. Kalau ada pembahasan dipersilahkan. Fadhal. Untuk adzan yang menggunakan alat, pernah terjadi itu gimana hukumnya itu? Adzan menggunakan alat. Iya. Seperti dengan HP tapi dicolokin speaker. Oh, jadi bukan suara manusia. Adzan termasuk ibadah, dan ibadah itu perlu niat. Nah, HP berbunyi adzan dicolokkan di mic ini. Apakah HP-nya punya niat atau tidak? Enggak punya kan? Nah, berarti enggak sah.
nggak bisa, nggak bisa. Nanti lama-lama salat juga gitu, Pak. Rekaman salat ya, kemudian di setel di TV, kita jadi makmum. Nggak bisa. Harus ada niat ibadah itu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya ibadah itu dengan niat. Nah, azan itu termasuk ibadah, maka harus ada niatnya. Ada lagi? Nah, yang apa? Yang kalau kita dengar kemudian apa masih ada wajibannya itu? Menjawabnya. Menjawabnya kalau cuma rekaman nggak dijawab. Tapi kalau live streaming, maka kata guru kami itu sama dengan asli, sehingga dijawab. Kan sekarang ini kan sering kan adzan live streaming ya. Di Mekah dikumandangkan adzan. Kita melihat betul, mendengar betul-betul. Maka itu adzan yang sesungguhnya. Hanya dilempar suaranya sampai ke Indonesia, sehingga hukumnya sama dengan suara aslinya itu. Bisa ditirukan, bisa kita kemudian berdoa setelahnya. Silakan. Tadi tentang sholat berjamaah ya, dilakukan sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Kemudian nanti ada 3 syarat. Apakah itu syarat itu hanya untuk sholat, ada pembatasan sholat sunnah tertentu atau untuk semua sholat sunnah? Sholat sunnah secara umum kecuali yang sholat sunnah yang memang disyariatkan berjamaah. Jadi sholat sunnah itu ada yang disyariatkan berjamaah seperti sholat gerhana, seperti sholat id, seperti sholat tarawih. Nah, yang sudah memang aslinya disyariatkan berjamaah tentu saja nggak perlu pakai syarat-syarat tersebut. Tapi secara umum sholat sunnah kan tidak disyariatkan secara berjamaah, qobliyah, ba'diyah. Sehingga kita tidak cocok dengan pendapatnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Kalau versi Ibnu Hazm, kita sholat duha sendiri 1 pahala, sholat duha berjamaah pahala 27. Tapi ini pendapat tidak sesuai dengan apa fikihnya para ulama yang lain, karena mereka pahami hadis-hadis sholat jamaah itu hanya untuk sholat wajib, bukan untuk sholat sunnah. Ada lagi? Monggo. Pendapat jumhur apakah mesti lebih kuat? Tidak. Kuat itu ketika ada dalil yang kuat. Ketika pendapat jumhur tidak sesuai dalil yang kuat, maka berarti apa? Tidak kuat. Saya kasih contoh supaya ucapannya tidak gerampiang. Gini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqullah, takwalah kepada Allah, wa'dilu fi auladikum, adillah dalam memberikan pemberian kepada anak-anak. Takwalah kepada Allah dan adillah. Artinya kalau kita tidak adil dalam memberi, berarti tidak bertakwa kepada Allah, ya kan? Nah, pendapat jumhur mengatakan seseorang tidak wajib adil dalam memberi kepada anak. Memberi kepada anak yang lebih disukai, dikasih lebih banyak, nggak apa-apa, karena adilnya sifatnya mustahab. I'dilu ini tidak wajib, tapi mustahab. Nah, seingat saya yang berpendapat wajib itu mazhab Hambali. Mereka katakan wajib adil. Nah, sekarang lebih kuat yang mana? Jumhur ataukah mazhab Hambali? Menurut saya wallahu a'lam bishawab, lebih kuat pendapat mazhab yang mengatakan wajib adil ya. Pertama, karena ini perintah dan hukum asal perintah adalah wajib. Yang kedua, karena ada qarinahnya di sini, ittaqullah wa'dilu, bertakwalah kepada Allah dan adillah. Seolah-olah beliau mengatakan tidak adil enggak bertakwa, padahal takwa hukumnya wajib. Tapi gini, jumhur itu kan mayoritas para ulama kan. Ketika mayoritas berpendapat yang sama, tentu saja ini kita perlu muliakan seperti ini. Banyak orang pendapatnya sama sementara satu nyeleneh. Nah, itu memang ya sering-sering ya. Satu yang berbeda itu pasti ada apa? Ada sebabnya. Sehingga ya ada sisi kekuatannya pendapat jumhur, tapi tidak selalu dianggap paling kuat. Misalkan dalam periwayatan hadis ya,
ketika sholat tahiyat ini kan jari ditunjukkan kan, telunjuk ini. Ada yang menggerak-gerakkan, ada yang diam. Ustadz Abu itu saya lihat kalau sholat tahiyat gerak-gerak, tapi saya nggak pernah gerak-gerak. Kenapa? Karena 12 rawi meriwayatkan hadis tersebut dari gurunya itu cuma mengatakan yushiru, isyarat. Sementara satu rawi yang gurunya sama dengan 12 rawi tadi mengatakan yuharrik, menggerak-gerakkan. Yang satu mengatakan menggerak-gerakkan, yang 12 mengatakan berisyarat saja, menunjuk saja. Nah, kira-kira lebih kuat yang mana? Yang 12 atau yang satu? Kira-kira yang 12. Kalau kita mau suudzon, kita mengatakan mungkin pas ngantuk itu yang satu itu. Oh, gurunya sama loh ya. Gurunya sama, tiba-tiba satu menyendiri daripada yang lain. Tapi tetap ini masalah khilafiyah. Jadi antum kalau suka gerak-gerakkan silahkan. Ini kalau saya nggak ada masalah. Beda pendapat nggak ada masalah. Dan alhamdulillah kita ini murid-muridnya Ustadz Mudzakkir dididik untuk tidak ta'assub dengan pendapat yang kita ikuti. Maka beliau itu membebaskan murid-muridnya untuk pakai pendapat yang lain. Beliau pendapatnya salat Id takbirnya 1 kali, ya kan? Tapi tidak mengharuskan muridnya takbir 1 kali. Saya kalau salat Id selalu 7 dan 5, nggak pernah 1 kali, nggak pernah. Tapi seandainya saya disuruh ngimami di masjidnya Ustadz Mudzakkir, ya ta'aduban sebagai adab, saya akan takbirnya 1 kali. Kalau di tempat-tempat yang lain ya 7 dan 5 sesuai dengan keyakinan masing-masing. Imam Bukhari mensahihkan, ya. Setingkat Imam Bukhari aja mensahihkan, Pak. Maka kalau Imam Bukhari sudah mensahihkan, nunggu pensahihan dari siapa lagi? Tapi ya jujur ya, dalam sanadnya memang ada apa? Ada masalah. Ya. Nah, maka kita ngikuti masalah yang ada pada sanad tadi, mendhaifkan, ataukah kita mengikuti pendapat ulama yang mensahihkan, yang dia lebih paham kapan hadis itu disahihkan, kapan hadis itu didhaifkan. Kalau saya cenderung mengikuti pendapat ulama yang sudah memang pakar di dalam bidang tersebut. Adapun kita kan bisa menilai cuma zahirnya saja kan, zahirnya sanadnya begini ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka termasuk dalam hal ini silahkan aja, mau gerak-gerak mau tidak silahkan. Habis salat berdoa, mengangkat tangan, kemudian mengusap atau tidak mengusap silahkan. Yang ngusap juga ada dasarnya, yang tidak ngusap juga ada dasarnya. Anak-anak saya itu kalau habis doa saya suruh ngusap, supaya mereka paham lah ya adabnya berdoa begitu. Tapi nanti kalau udah dewasa biar mereka ngerti sendiri bagaimana dalilnya. Saya nggak pernah ngusap saya, tapi anak-anak saya suruh ngusap, supaya anak-anak paham bagaimana adab berdoa. Ada lagi? Oke, silakan. Saya menanyakan Pertama ini berarti banyak ini ya. Monggo silakan. Sholat sunnah bagi perempuan itu kan saya pernah mendengar sebaik-baik sholat wanita. Nah, kalau sholat sunnah berjamaah bagi wanita ataupun sholat wajib, apakah itu mengalahkan pahala dari sholat yang sendiri di sudut-sudut kamar itu, Ustaz? Sholat sunnah berjamaah atau sholat wajib yang berjamaah? Iya, dua-duanya. Sholat sunnah untuk wanita tetap lebih bagus sendiri-sendiri, sebagaimana yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun sholat wajib maka lebih bagus sholatnya berjamaah. Jadi para wanita kalau salatnya tidak di masjid tetapi di rumah, tetapi ada beberapa orang, hendaklah salatnya apa? Berjamaah. Karena salat berjamaah fadilahnya lebih banyak daripada salat sendiri-sendiri. Hadisnya tadi sudah saya tampilkan ya. Wa ma kana aktsara fahuwa ahabbu ilallah taala. Semakin banyak jamaahnya maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah pahala mana lebih banyak, mana lebih besar, itu masalah gaib semuanya. Udah nggak usah perlu dibahas terlalu detail ya. Intinya kalau ada jamaah para wanita, hendaklah mereka salatnya berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Tetapi kalau tidak ada kecuali satu orang, maka silahkan salat di rumah satu orang, tetap lebih baik daripada yang datang ke masjid berjamaah. Karena kaidahnya para wanita adalah salat di rumah lebih bagus daripada di masjid. Begitu. Berarti
yang hadis sholat berjamaah di masjid 20 derajat atau 25 derajat lebih tinggi itu tidak berlaku bagi perempuan wanita. Pernah saya membaca pendapatnya seperti itu. Ya, kalau ada ulama yang berpendapat begitu nggak ada masalah. Tapi ketika tidak ada ulama berpendapat seperti itu, kita nggak usah ngomong begitu. Hadisnya umum. Sehingga begini, perempuan salat jamaah ke masjid dapat pahala berapa? 27. Tapi salat di rumah lebih baik. Artinya apa? Pahalanya lebih banyak. Karena kata-kata lebih baik dalam masalah amal dipahami, ditafsiri oleh para ulama, yaitu lebih besar pahalanya. Salat jamaah di masjid pahalanya 27, tapi di rumah lebih besar. Lebih besarnya berapa? Enggak tahu. Bisa jadi 270, tambah 01, ya kan? Sehingga antum di masjid 27 aja, di rumah 270, bisa jadi ya. Kita nggak ngerti, yang penting khair, lebih baik. Lebih baik artinya lebih besar pahalanya. Saya tampilkan ya penjelasan para ulama bahwa kata-kata lebih baik atau lebih utama dalam bab amal, yaitu maksudnya apa? Lebih besar pahalanya. Ini salah satu hadis saja. Afdalul Quran alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Quran yang paling utama adalah surat alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Imam Munawi ketika menjelaskan afdalul Quran? Beliau mengatakan wa aktsaru mudha'afatan lis-sawabi. Lebih banyak pahala dilipat gandakan. Hadis-hadis yang lain juga sama begitu. Sehingga intinya kata-kata afdal atau kata-kata khair untuk bab amal itu maksudnya pahalanya lebih banyak. Nah, maka perempuan sholat di rumah kata Nabi lebih baik, artinya pahalanya lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini masalah khilafiyah, sehingga perempuan itu bebas mau sholat di masjid, mau sholat di rumah silakan. Sesuai kecenderungannya masing-masing. Karena Rasulullah melihat ada seorang wanita sholat berjamaah di masjid. Nabi tidak melarang. Beliau cuma mengatakan, saya tahu kamu itu suka sholat di belakang saya. Saya tahu. Tapi sholat kamu di rumah itu lebih baik. Nabi nggak melarang. Nah, maka sesuai kecenderungan masing-masing. Cenderungnya di masjid karena di masjid lebih bisa khusyuk, silakan di masjid. Tapi jawaban nggak pernah saya ubah. Sholat perempuan tetap lebih baik di rumah. Kenapa? Sabda Nabi kayak begitu. Bagaimana mau kita ubah? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tadi? Silahkan. Satu lagi. Nah. Kan kalau wanita itu sebelum dia menikah dia taat pada orang tuanya yang lebih tinggi. Setelah menikah dia taat kepada suaminya yang lebih tinggi. Terus pertanyaannya? Sudah meninggal suaminya, setelah untuk soal dia kembali. Jadi gini, taat kepada orang tua atau birrul walidain itu wajib seumur hidup. Ketika sudah punya suami, tetap masih ada kewajiban untuk birrul walidain. Hanya saja haknya suami memang lebih besar daripada orang tua. Kenapa? Karena dia sudah posisinya sebagai istri. Rasulullah SAW menyamakan para istri terhadap suaminya itu seperti tawanan, awanin. Fa innama hunna, tiada lain para istri itu, awanun indakum, seperti tawanan pada kalian wahai para suami. Tahu tawanan kan ya? Budak yang ditawan itu kan terserah orang yang punya kan, mau disetir ke sana kemari terserah. Nah, maka haknya suami lebih besar, tetapi tetap kewajiban birrul walidain masih ada. Sehingga suami yang saleh tidak akan melarang istrinya untuk sambung dengan keluarganya. Ketika si istri ini dilarang oleh suaminya untuk sambung dengan keluarganya, maka yang dosa adalah suami. Dan seandainya si istri ini tetap nyambung, dosa enggak? Tidak dosa. Karena suaminya melarang atau memerintahkan sesuatu yang maksiat. Taat kepada suami dalam bab maksiat tidak wajib. Kamu jangan kirimkan duitmu kepada
ibumu, ibumu mati ya biar aja, misalnya gitu. Nah, padahal ibu kita butuh bantuan kita karena miskin. Nah, panjenengan sebagai perempuan punya penghasilan, kemudian diberikan kepada ibu sebagai bentuk birrul walidain. Dilarang suami nekat memberikan, nggak ada masalah. Itu adalah kewajiban sebagai anak untuk birrul walidain dan tidak wajib taat kepada manusia kalau diperintahkan sesuatu yang maksiat. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya, masih 15 menit. Tapi sebenarnya enak soal jawab, karena antum bicara saya dengarkan. Kalau saya bicara terus itu haus, tapi nggak boleh minum. Sebenarnya minum boleh ya, cuma nggak ada yang nyiapkan kopi di sini. Kan saya kan musafir kan, maka boleh untuk batal. Babun fi bina'il masajid, bab tentang membangun masjid-masjid. Jadi di dalam Islam kita disuruh oleh Allah atau oleh Nabi untuk masjid ini 3 hal. 1, masjid dibangun. 2, masjid dimakmurkan. 3, masjid dibersihkan. 3 ini. Yang dimaksud dimakmurkan itu adalah dengan ibadah-ibadah yang ada padanya. Kalau dibersihkan itu berarti fisiknya. Makanya para ulama mengatakan memakmurkan masjid ada 2 macam. Ada memakmurkan rohnya dan itu inti, ada yang memakmurkan fisiknya dan itu adalah derajat yang di bawahnya. Nah, 3 ini diperintahkan, dibangun, dimakmurkan dan dibersihkan. Saya tampilkan dulu dalilnya. Wa an tunazzaf, hendaklah masjid dibersihkan, wa tutayyab dan diwangikan. Qalat Aisyah mengatakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid duri wa an tunazzaf wa tutayyab, hadis 455. Nah, ini hadis 448, berarti nanti ke bawah. Nabi menyuruh untuk dibangun masjid dan dibersihkan dan diwangikan. Nah, diwangikan ini bisa dengan kayu gaharu yang dibakar sebagaimana adatnya orang-orang Arab, bisa juga dengan disemprotkan parfum sebagaimana adatnya orang non-Arab, orang Ajam, atau dipasangkan di tembok itu parfum yang otomatis ya, itu termasuk juga tutayyab. Hadis 48, wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Sabbah ibn Sufyan qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Sufyan ats-Tsauri. Ini perlu dicatat ya. Sufyan ada 2, 1 Ibnu Uyainah, 2 Ats-Tsauri. Ibnu Uyainah ngaji dari Sufyan Ats-Tsauri ya. Maka Sufyan Ats-Tsauri itu lebih populer daripada Sufyan bin Uyainah. Tsauri ini ahli hadis dan ahli fikih. Tapi Sufyan bin Uyainah ini hanya populer sebagai ahli hadis. Sufyan Ats-Tsauri ini sebagai ulama mujtahid mutlak seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Maka dulu ada mazhab Tsauri, itu ada. Tapi mazhab Tsauri sudah punah. Ada 80 mazhab, yang tersisa cuma 4. Ada mazhab Jariri. Mazhab Jariri itu mazhabnya Ibnu Jarir At-Tabari. Ada mazhab Tsauri, semua sudah punah. Mazhab Auza'i. An Abi Fazarata an Yazid bin Al-Asami an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu, saya tidak diperintahkan, bitasyidi, untuk meninggikan al-masajidi, masjid-masjid. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, la tuzakhrifunnaha, sungguh betul-betul kalian akan menghias-hias masjid, kama zakhrafatil yahudu, sebagaimana menghias-hias orang Yahudi, wan Nasara, dan orang Nasrani. Hadis ini menunjukkan tidak diperintahkannya atau tidak disyariatkannya memperindah masjid. Itulah inti dari makna tasyid. Tasyid itu kalau diartikan per kata sebenarnya mengokohkan. Tapi biasanya mengokohkan masjid itu karena bangunannya apa? Tinggi. Sehingga ditinggi-tinggikan yang tidak diperlukan. Ditinggikan kalau diperlukan nggak ada masalah.
Misalkan lantai 1 sudah tidak muat, tinggikan lagi untuk lantai 2. Lantai 2 nggak muat, tinggikan lagi, nggak apa-apa. Tapi maksudnya di sini dimegah-megahkan, ya, lantai 1 tapi sangat tinggi sekali. Ini nggak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tasyid ini, ya, meskipun arti asalnya mengokohkan, tapi yang dimaksud adalah meninggikan untuk kemegahan. Makanya kemudian Ibnu Abbas menafsirkan dengan kalimat tuzakhrifunna. Rasulullah mengatakan begitu, tapi kalian malah melakukan yang sebaliknya, yaitu memperelak atau mengindah-indah masjid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara umum kita membuat bangunan itu hukumnya ada 2. Yang pertama, kalau itu dibutuhkan maka ada pahalanya. Yang kedua, kalau itu tidak dibutuhkan tapi hanya kemewahan, maka pahalanya 0. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa al-bunyan, kullu nafaqatin, setiap nafkah, yunfikuhal abd, yang dikeluarkan hamba, yu'jaru fiha, dikasih pahala, illal bunyan, kecuali bangunan. Nah, bangunan ini ditafsirkan oleh para ulama yaitu untuk kemegahan. Maka kemegahan bangunan 0 pahalanya, enggak ada pahalanya. Tetapi kalau diperlukan maka ada pahalanya. Membangun pesantren ini kan untuk talabul ilm, ya, ada pahalanya. Kita membangun rumah tapi untuk kemegahan semata-mata, tembok sudah bagus kemudian rusak lagi, diganti keramik yang baru yang lebih indah, enggak ada pahalanya. Apakah dosa? Ya tidak sampai dosa, tetapi apa? Tidak ada pahalanya. Nah, orang beriman itu senantiasa dalam gerak-geriknya dia ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau mau mengubah rumah, ya, antum pikirkan, ya, ini kira-kira berpahala atau tidak. Tidak berpahala enggak usah. Kalau ketika berpahala silahkan. Termasuk dalam bab berpahala adalah kalau kita menyiapkan tempat yang layak untuk tamu. Misalnya ruang tamu kita ini kurang bagus, ya, karena dulu pas bangun rumah uang kita pas-pasan. Nah, sekarang uangnya sudah banyak. Nah, maka ruang tamu untuk menghormati tamu dibikin yang bagus, yang bersih, yang nyaman, tamu masuk juga enak. Nah, itu tidak termasuk yang memegah-megahkan, nggak ada masalah. Kamar mandi juga begitu, kamar mandi yang dulu sederhana sehingga kalau ada tamu mau masuk itu jadi maju mundur karena kurang bersih atau kurang bagus. Nah, kita bersihkan dalam rangka, kita ubah dalam rangka untuk menghormati tamu, insya Allah tetap ada pahalanya. Kemudian yang termasuk dari itu zakhrif atau memperindah atau menghias-hias masjid itu adalah dikasih warna-warni sebagaimana yang sekarang kita lihat di Masjid Nabawi. Maka apa yang ada di Masjid Nabawi ini tidak sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan kita tidak disuruh meniru Masjid Nabawi atau Masjid Haram. Kita disuruh meniru Rasulullah SAW. Seandainya Masjid Nabawi sekarang nggak sesuai sunnah Nabi, jangan ditiru. La tuzakhrifunna, tidak sesuai dengan sunnah. 49. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس وقتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة, tidak terjadi kiamat, hatta yatabahan nas, sehingga manusia bermegah-megah, fil masajid, di dalam masjid-masjid. Yatabaha itu maksudnya saingan di dalam bermegah-megahan masjid. Jadi yatabah ini yang melakukan 2 orang. Satu memperindah, nah satunya lagi nggak terima, loh kok masjidmu lebih indah, aku harus lebih indah. Itu namanya yatabah. Jadi lebih tepatnya apa artinya? Bersaingan, ya, bersaingan di dalam memperindah, memegahkan masjid. Karena di sini ada alifnya. Ya. Kalau ada alifnya ini berarti pelakunya 2 orang. Mengikuti wazan tafa'ala, ya, seperti taqatala, 2 orang. Yatabaha berarti para manusia, ya, mereka berlomba-lomba atau bersaingan di dalam mengegahkan masjid-masjid. 2 kaidah yang perlu kita pahami tentang tanda-tanda kiamat, karena hadis ini bicara tentang la taqumus sa'ah, tanda kiamat. Kaidah yang pertama, asyratus sa'ah la yu'khadhu minha ahkam. Tanda-tanda kiamat tidak bisa diambil hukum darinya.
Jadi apakah berarti bermegah-megahan di masjid hukumnya haram? Nggak bisa kita ambil dari hadis ini. Karena tanda-tanda kiamat itu ada yang mubah, ada yang makruh seperti ini, ada yang haram, macam-macam. Termasuk tanda kiamat seorang anak durhaka kepada orang tua. Anak memperbudak ibunya. Haram atau halal? Haram. Tapi apakah bisa diterapkan di sini? Oh, berarti berlomba-lomba memegahkan masjid adalah haram? Enggak bisa. Kenapa? Karena la yu'khadhu minha ahkam. Tanda kiamat tidak diambil darinya hukum sama sekali. Untuk menetapkan hukum, cari hadis yang lain. Kaidah yang kedua, bahwasanya tanda-tanda kiamat secara umum adalah bahwasanya kejadian tersebut kejadian yang sudah tidak normal lagi. Maka seorang anak mestinya normalnya bakti kepada orang tua. Ketika sudah rata-rata anak durhaka, berarti itu adalah tanda kiamat. Kerabat itu mestinya saling sambung. Ketika hampir semua orang sudah putus kerabat, maka itu adalah tanda kiamat. Nanti silahkan perhatikan ya. Semua tanda-tanda kiamat kalau antum kumpulkan, itu rata-rata menunjukkan bahwa kondisinya sudah tidak normal lagi. Caranya gampang, mengumpulkan hadis-hadis tanda kiamat. Ini antum buka kitab Jami'us Shaghir. Antum tulis la taqumus sa'ah. Akan muncul hadis yang banyak sampai 35 hadis ini. Nah, ini kalau antum kumpulkan sudah jadi satu kitab. La taqumus sa'ah hatta tukallimas siba al-insa. Tidak akan terjadi kiamat sampai binatang buas bicara kepada manusia. Normal enggak, Pak? Enggak normal ya. Binatang buas bisa bicara, gimana itu? Enggak normal itu. La taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati akhdhal qurun qablaha. Umat Islam mengikuti adat jahiliyah, enggak normal lagi. Hatta tattariba aliyatu daus. Tidak terjadi kiamat sampai orang-orang lagi mengelilingi berhala, goyang-goyang pantatnya sambil menyembah berhala tadi. Enggak normal. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, terbit matahari dari barat, enggak normal lagi. Itulah apa? Secara umum kondisi kiamat, yaitu menunjukkan ketidaknormalan kondisi tersebut. Ini kaidah yang saya sampaikan, bisa antum baca dalam kitab guru kami Habib Abu Bakar Al-Mashhur, Abu Bakar Al-Adni, ulama Yaman yang sudah wafat barusan. Beliau adalah keponakan dari Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid itu kan ulama Yaman yang sekarang nomor 1 ya. Nah, Habib Umar bin Hafid ini punya kakak namanya Habib Ali Al-Mashhur. Habib Ali Al-Mashhur punya anak Abu Bakar Al-Mashhur. Nah, penulisnya Habib Abu Bakar Al-Mashhur. Dia menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan tanda kiamat. Dan beliau fokus dalam membahas masalah ini. Sampai beliau mendirikan universitas yang di situ ada satu fakultasnya untuk khusus memperdalam masalah tanda-tanda kiamat. Kitab beliau judulnya Al-Usus wal Muntalaqat. Al-Usus wal Muntalaqat. Nah, itu bicara tentang tanda-tanda kiamat. Hadis terakhir pada pertemuan kali ini 450. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Raja' ibn al-Murajja qala hadatsana Abu Hammam ad-Dallal Muhammad ibn Muhabbab qala hadatsana Sa'id ibn as-Sa'id an Muhammad ibn Abdullah ibn Iyad an Uthman ibn Abi al-As an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu, Nabi suruh dia ay yaj'ala masjid at-Taif, untuk membuat masjid Taif haitsu kana tawaqiduhum, di tempat di mana ada berhala-berhala mereka. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah tempat yang dulu digunakan untuk menyembah berhala disuruh untuk dihancurkan, kemudian bekasnya digunakan untuk masjid. Maka dari hadis ini kita ambil pelajaran, tempat-tempat maksiat hendaklah dihancurkan.
Setelah itu tempat-tempat tersebut dibuat menjadi tempat kebaikan. Dan makna ini kita temukan dalam hadis yang sahih. An uharriqa fa uharriqa. Saya sangat ingin menyuruh orang untuk sholat mengimami orang banyak. Saya sendiri akan membawa kayu bakar bersama beberapa orang menuju rumahnya orang-orang yang tidak menghadiri sholat jamaah. Fa uharriqa alaihim buyutahum binnar. Lalu akan saya bakar rumah-rumah mereka dengan api. Kenapa? Mereka melakukan kemaksiatan di rumah tadi, yaitu tidak mau sholat jamaah. Maka tempat kemaksiatan hendaklah apa? Dihancurkan. Sehingga kalau ada orang mabuk, nah, antum bawa celurit nggak apa-apa, berusaha hancurkan begitu. Tapi jangan bilang ini dari Abu Zaidan, jangan bilang itu. Ya. Saya nanti kena. Ya. Ini hadisnya ini. Fa uharriqu alaihim buyutahum binnar. Ini faedah ini saya dapatkan dari guru kami Syekh Najih Maimun Zubair. Mbah Maimun itu ulama Rembang ya, punya anak namanya Mbah Najih Maimun yang masih hidup. Nah, saya pernah mondok di sana sekitar 3 hari. 3 hari sudah nggak kuat ada. Karena beliau cara mengajarnya itu cuma diterjemahkan, syarahnya seperti nggak ada. Sementara kita udah di pesantren baca sendiri aja udah bisa nerjemahkan. Kemudian yang kedua, terjemahnya itu pakai bahasa Jawa, Pak. Dan saya tidak begitu paham bahasa Jawa yang kayak gitu itu. Kemudian yang ketiga, pengajiannya itu dari ba'da subuh sampai jam 12 malam. Makanya saya cuma mengikuti 3 hari, kemudian mohon maaf Ustaz, saya minta izin karena nggak kuat nih. Jadi ba'da subuh sampai duhur, habis duhur mungkin tidur saya lupa saya. Tapi habis asar sampai maghrib, kemudian maghrib istirahat kan sampai tarawih ya. Tarawihnya 1 juz, tapi cuma 15 menit kalau nggak salah. Jadi sholatnya gini, cepat sekali. Saya sholat sama beliau cuma sekali juga, karena sudah nggak kuat ngikuti ini, saking cepatnya tuh, wah nggak bisa saya ada. Jadi sholat tarawih cuma ikut 2 rakaat, habis itu saya keluar. Kemudian saya cari warung kopi, ngopi sampai selesai tarawih. Tarawih selesai saya balik lagi, karena nggak kuat tadi. Nah, itu setiap malam 1 juz, tapi bacaannya cepat, mungkin 20 menit lamanya atau 30 menit lupa kayaknya. Dalam 1 juz diselesaikan dalam 23 rakaat, tapi dengan sangat cepat. Ya mungkin 30 menit ya, wallahu a'lam. Nah, kemudian setelah itu saya minta izin dari beliau, tapi tetap saya masih jadi murid beliau karena sudah ngaji selama 3 hari. Satu lagi yang menyebabkan tidak kerasan di sana itu kamar mandinya tidak seperti pesantren yang di Ustadz Mudakir kan bersih gitu kan. Nah, pesantren sana ya biasalah kamar mandinya kurang kurang bersih. Ini tidak untuk menyebutkan aib orang ya, bukan. Tapi untuk menyampaikan udzur saja kenapa ngaji nggak selesai. Cuma 3 hari saja. Padahal beliau itu ngajarnya 30 hari. Dari pertengahan Sya'ban sampai pertengahan Ramadan. Dikatamkan 1 kitab Sunan Abu Daud 4 jilid. Nah nggak tahu itu apa bisa khatam betul atau tidak, ya mungkin bisa karena ngajinya dari subuh sampai jam 12 malam. 12 malam baru selesai. Dan itu sudah merata di kajiannya Mbah Maimun seperti itu, di kajiannya Mbah Najih begitu, anaknya Mbah Maimun yang lain juga ngajinya sama seperti itu. Ini adatnya teman-teman kita Nahdliyin pada bulan Ramadan yang tidak ada pada kita. Kita biasanya kajian cuma sampai asar saja kan ya. Nah, daurah seperti ini cuma 5 hari dan cuma sampai asar. Itu pun di sela-sela ngantuk-ngantuk. Nah, itu kalah sekali kita dengan mereka. Ini harus kita akui ini. Lemah sekali kita ini. Baik, sudah jam 11:30. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.